Dan juga kalau anak lagi sholat jangan disuruh-suruh. Ya orang lagi sholat masa disuruh-suruh. Suruh nyapu, suruh ngepel ya gak boleh lah orang lagi sholat. Lagi sholat. Tapi bener Pak Ustadz, saya tuh ada cita-cita juga pengen jadi ustadz suatu hari. Amin, amin. Maksudnya menimba ilmu yang baik karena terkadang tuh Pak Ustadz ya kayak saya gitu ya, alhamdulillah dikasih rezeki suka lebih dari cukup. Amin. Terkadang malah dikasih uang yang banyak itu takutnya menjadi cobaan buat kita semua kalau kita tidak bisa. Itu Ya makanya bagi-bagi lah biar cobanya dibagi-bagi ya. Kalau dia sendiri namanya istidrak. Iya, yuk bagi-bagi aja. Dia bagi-bagi Bukan aja. asal begitu, cicilan juga banyak. Ya udah. Tapi ya udah tepuk-tepuk ada Fadli di sini juga. Padlan nih, Padlan. Fadli. Bedanya apa sih Fadli Fadlan? Fadli lebih ganteng. Karena di sini Fadli. Iya. Tanya ke Fadlan juga sama Fadlan lebih ganteng. Duduk dulu. Ya, makasih banyak Bagaimana kalau kita sebelumnya. panggilkan istrinya Fadli? Hadir boleh. juga emang? Ada juga kebetulan. Karena istrinya datang ke sini karena mau cek nih. Suaminya bener syuting. Udah panggilkan, ini dia istrinya Fadli. Yuk. Tidak dijemput. Ini. Kaget nih si Fadli kok kayak ginian. Kabar. Harusnya gua dulu nongol tadi. Maaf nih, Barani maaf. Kalau lagi syuting, asisten boleh di sana. Jangan lah, tapi asistennya harus nungkulin dia sampai habis gitu, Pak. Mohon maaf. Anda siapa ya? Kan asistennya. Oke. Silakan duduk. Ngapain di tengah-tengah sih? Ah, makasih ya. Kan saya asistennya, Pak. Oh, ada lagi. Tenang. Oke. Alhamdulillah. Bibi, air teh hangat apa kayak gitu, Bi? Saya nggak boleh jauh-jauh dari ini, dari bos saya soalnya. Gitu, namanya juga asisten kan. Ya, Pak. Anak sudah 22 tahun, berarti memang sudah... Sebenarnya 23 tahun udah. Ya Allah. Saya kan nikah dari tahun. Anak 22. Enggak, pernikahan. Ini kita ngomongin anak dulu 22 Oh, iya, tahun. anak. Tapi pernikahan baru 21 tahun gimana ceritanya ya? 23. Pernikahan 23 tahun. Nah, Pak Ustadz, apa sih hukumnya bila mana host ngegosip terus tuh? Masuk Sembarangan lu juga, Pi. Jadi sudah 2 tahun lagi Silver 25 tahun. Iya, Allah. Insya Allah, mudah-mudahan, amin, panjang umur. Gak kepikir gimana-gimana gitu ya, sepanjang itu? Jalanin aja. Jalanin. Ya, sebenarnya sih kalau masalah pernikahan itu kan tergantung kita. Maksudnya, ini kita nih pernikahan ini niatnya buat apa? Karena banyak orang pernikahan itu hanya berpikirnya untuk melepaskan hawa nafsunya aja kan. Sebenarnya pernikahan itu adalah ibadah yang paling lama buat kita nih sebagai umat muslim ya. Kalau sholat 5 waktu doang gitu. 5 waktu sehari. Tapi kalau ada pernikahan ini kalau bisa kan cita-cita kita adalah sehidup sesurga. Ya Allah. Jadi bukan cuma hidup doang, tapi nanti di surga juga bisa ketemu Bukan lagi. sehidup semati. Jangan sampai mati Karena aja. setelah mati masuk surga insya Allah sama. Amin. Oh iya. Tapi kan sekarang lagi marak kasus teman-teman kita dikasih cobaan rumah tangganya seperti apa. Lu gimana rasanya? Bahkan beberapa waktu yang lalu juga kan kembaran sendiri mengalami hal yang sama Iya. gitu. Jadi sebenarnya kalau yang namanya cobaan manusia itu pasti yang namanya manusia orang hidup pasti dikasih cobaan atau ujian sama Allah. Bukan cuma kalau misalnya nggak dapat ujian ya pasti dia udah mati. Mati pun belum tentu selesai masalah. Karena di kubur aja masih diuji kan pertanyaannya bagaimana segala macam. Kayak di dunia seperti apa gitu. Tapi kita menghadapi ujian ini sebenarnya kadang-kadang kita ini manusia ya hanya siap membentengi diri kita itu dengan persiapan-persiapan kalau sampai terjadi apa-apa jangan sampai. Ya. Tapi nggak pernah berpikir bagaimana kalau sampai terjadi seperti ini. Ya. Apa solusinya? Nah itulah maksudnya saya mencoba sama istri sama Rari selalu komunikasi dengan baik gitu loh. Salah satunya itu. Kalau memang ada sesuatu unek-unek di hati nih, lebih baik diungkapkan. Jangan dipendem. Kalau dipendem, lama-lama meledak dan meledaknya itu akhirnya gak kontrol. Maaf nih Pak Ustadz, ini ada yang mau bertanya. Saya Silakan. mau nanya, tadi kan katanya sempat ngomong cobaan. Cobaan itu karena dicobain kan ya? Astagfirullahaladzim, coba. Masa begitu? Cobaan itu karena dicobain. Bagaimana sih bahasa lu? Gitu, karena dilakuin gitu ya? Cobaan itu karena dilakuin apa gimana sih? Pak Ustadz bisa dirukyah nggak nih orang? Tapi emang rumah tangga kan kita melihat, oh ini adem ayem. Padahal yang tahu ya yang internalnya saja kan. Betul. Pernah ada cobaan terbesar di selama 23 tahun ini? Pastilah ya. Ada. Cobaan itu kan kadang bukan cuman kayak suami, istri, anak juga kan cobaan Sebuah kita cobaan. Nah ngomongin soal anak nomor 2 ya.
Nomor 2. Yang masuk anggota JKT48. Si. Easy ya. Ya kembar sih sama siapa Sama yang cowok? Atir. Sama Sama Atir kembarannya. Kenapa Atir nggak ikutan masuk juga? Karena cowok. Dia jawab, dia nanya sendiri, dia jawab sendiri jadi. Oke, Iya. itu pasti masuk katanya, lu nggak tahu kalau anak lu ikut daftar juga. Gue nggak tahu karena dia ngomongnya cuma sama mamanya doang gitu ya kan. Tiba-tiba gue lagi ada acara juga Vio di itu. Galak kali sebagai bapak Enggak, makanya. jadi tuh waktu itu tuh Zi tuh memang udah pengen cita-citanya tuh ke papa, kayak papanya. Peci lu terbalik. Nah, yang garis itu udah di belakang. Dah. Emang iya Ya Allah, detail banget dia ya. perasaan sama aja. Coblos nomor 2. Oh iya, kan kita mau itu ya? Iya. RI untuk RI, Raffi Irfan untuk Republik Indonesia. RI. RI. Irfan. RI. tuh. RI, bener. Tapi anak 5 nih. Sama saya juga 5. Banyak ya, banyak. Sama ada kembarnya juga lagi. Ada kembar sama, kita punya Iya, kembar iya. kan. Nah balik lagi ke Z yang tadi ketika daftar gimana ceritanya? Iya, jadi Zi memang cita-citanya kan pengen dari kecil juga, aku pengen kayak papa pokoknya entertain. gitu, di dunia entertain gitu. Jadi waktu itu Zi tuh memang aku lagi nganterin dia lagi syuting iklan gitu, terus dia kan senengnya kan dance gitu, terus aku bilang, Zi kamu ngedance gitu nggak capek apa? Terus ada salah satu talentnya bilang, tante itu Zi masukin aja, JKT48 lagi buka registration gitu kan. Ya udah coba aja, aku juga nggak tahu sebenarnya JKT48 itu seperti apa gitu kan. Ya udah diikutin. Jadi pada saat audisi gitu kan terus dikepilih segala macam, kita juga jadi nggak tahu ya. Nggak tahu aku, Nggak kalau kamu nggak mantau. ngomong. Oke, nah sekarang kan sudah jadi member JKT48 ya. Ada kok ya gimana ya, satu sisi anak harus profesional, harus tahu bagaimana yang dikerjakan di sana. Kan bajunya juga kata orang minim-minim. Sementara orang tuanya bawain acara religi itu jadi berat. Pastilah dilematis lah Jadi ya. dilematis Tapi banget gini, ya? tapi balik lagi, mungkin ya gue berpikirnya kita pun bisa seperti ini karena kita udah melewati banyak hal. Ya. Benar. Jadi jangan sampai juga nanti udah ngerasa dirinya baik, ternyata kedepannya jadi nggak baik. Ya. Makanya tapi tetap aja, ya walaupun dia sekarang itu kadang-kadang juga pakaiannya juga, kadang-kadang gue juga sebagai ayahnya jegah gitu ngelihatnya gitu ya. Tapi mikir lagi, ya tapi kalau nanti nggak ada nggak dikasih kesempatan, besok-besok malah dia ntar Ya. malah nyari-nyari Anggap ini dalam rangka proses. dalam rangka proses. Tapi yang jelas tetap dibekalin bagaimana. Jadi pengennya sih nanti seiring waktunya dia ini dia akan berpikir sendiri yang mana yang baik, yang mana yang enggak gitu. Jadi pemikiran itu dari dia, bukan dari kita yang hanya ngomong tapi dia nggak lakuin gitu. Oke. Katanya mau ada ditanyakan juga Enggak, tadi ada artikel. Tadi sempat ada artikel. artikel. Ya. Tentang Ji, tentang... Kita lihat ya, kita lihat ya nih. artikel ya. Mana artikelnya? Tuh. Oh, agak nongol kan? Karena dia yang ngetek coba. Iya. Assalamualaikum, mari kita lihat dulu artikel yang satu ini. Tuh kan. Mana Ping? Tuh, ada kalau saya. Dilarang untuk berpacaran. Ayah Ji JKT48 minta anaknya lakukan ta'aruf. Kalau ada jodohnya langsung nikah. Iya. Saya siap. Maksudnya saya siap doain. Iya, bantuin cari. Jadi saksi, Iya, iya, saksi. iya. Saya siap. Tapi kan ada Ustadz Dery nih ya kan. Sebenarnya kalau kita bicara masalah tentang ta'aruf ini kan ta'aruf sebenarnya jangan sampai salah pengertian. Ta'aruf ini adalah perkenalan. Benar ya Ustadz ya? Jadi dari tahap ta'aruf itu nanti ada lanjutannya lagi. Jadi orang juga kalau misalnya yang namanya mau nikah juga harus kenal dulu. Betul. Dan kita ini sebagai orang tuanya juga tahu dia sama siapa, kenal sama siapa, dan sosoknya ini seperti apa gitu. Dari ta'aruf itu nanti ada lanjut lagi yang namanya proses hitbah, kalau memang cocok dari ta'arufnya. Setelah itu baru akad nikah, bukan gitu ya Ustaz ya? Pinter juga Fadli, hebat ya. Jangan tiap hari, Mas. Tiap subuh. Udah berapa rapat? Dia tiap hari juga dong, nanya mulu. Iya. Doain ya aku nanti rumahnya dia. Ada berapa? Nah, Ustaz, Ya, ta'aruf itu sebetulnya seperti apa? jadi sebetulnya sederhana aja. Bedanya antara ta'aruf dengan pacaran itu sedikit aja. Ya. Jadi kalau ta'aruf itu mengenal budi, kalau pacaran mengenal body. Nah, itu beda. Nah, itu bahaya. Udah jelas ya. Jadi di dalam budi itu Islam, body. di dalam Islam itu nggak ada pacaran sebetulnya.
Sebetulnya pacaran itu berasal dari kata orang-orang kita dulu tuh kalau orang sudah dipinang, nah itu dia kasih kinai. Pacar. Nah, jadi orang yang pacaran itu dulu bahasa itu sebenarnya maknanya positif. Ya orang kalau sudah pakai inai itu jangan dilamar lagi, berarti dia sudah dipinang orang. Udah ditandain, pacarin. Oh, dia udah dipacarin, Dikasih dia pacar. udah dipacarin. Ya, teman hari ini kan jahilnya sebagian besar kita menganggap pacaran itu hal yang lumrah. Ada ayah yang mengizinkan anaknya dipinjam 2 jam, 3 jam, nonton bioskop. Terus dia bilang jangan pulang kemalaman ya, jam 11 paling lambat. Kan bahaya banget. Iya. Jadi kalau ada 2 orang yang saling mencintai, laki-laki dan wanita, tidak ada solusi untuk mereka selain menikah. Nah, jadi kalau nanti anaknya sudah minta menikah sama Ustadz Fadli, nikahkan saja. Iya. Ya, Amin. nikahkan aja dan mudah. Orang yang mempersulit pernikahan, maka tanpa sadar dia telah mempermudah perzinahan. Jadi orang ini dua-duanya udah pengen kebelet nikah nih, terus ayahnya bersulit, nanti kawin sendiri nanti bahaya. Nanti baru nangis darah semua. Ya Allah, kenapa begini, kenapa begitu? Orang kemarin dia datang baik-baik mau nikah. Dan tidak boleh kita menolak seorang lamaran laki-laki dengan alasan dunia. Contohnya yang nikah ini bukan PNS, nggak terima, nggak ada. Yang nikah ini bukan orang Sunda, saya nggak mau, itu alasan dunia. Tapi kalau alasannya agama, kita boleh menolak. Umpama dia beda agama, Betul. ataupun dia ketahuan lah dia seorang pemabuk. Yang jelas kita tahu dia orang ini tidak benar untuk jadi imam dari anak kita, boleh kita larang. Saya ingat ini Ustadz, saya mendengar perkataan dari Rasulullah bilang bahwa siapapun yang punya anak perempuannya, Yang menjaga dia bisa dia jaga anak perempuannya, kesuciannya sampai dia menikah. Itu adalah salah satu tiket surga untuk Wajib surga. ayah. Apalagi Itu nih loh. kita akan hadirkan seorang ibu yang mempunyai anak perempuan dan ini penghafal Quran. Kita sambut yuk, ini adik saya juga nih, Risma dan ibunya. Ayo.